ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد Ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa kisah-kisah yang terbaik adalah yang Allah kisahkan di dalam wahyunya. Karena di dalamnya terdapat pelajaran, hikmah, faedah-faedah yang bermanfaat untuk kehidupan dan kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Artinya, kamilah yang telah mengisahkan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah terbaik, ahsanal qasas, kisah-kisah yang paling baik, dengan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran ini. Sekalipun sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Allah juga berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana hadithan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Sungguh di dalam kisah-kisah mereka tersebut terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Dan kisah-kisah tersebut bukanlah kisah-kisah dusta yang dibuat-buat, akan tetapi dia adalah pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya, serta penjelasan detail terhadap segala sesuatu, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi wahai kaum muslimin dan muslimat, ketika kita membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, mentadabburinya, maka banyak sekali pelajaran, kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Di antara kisah yang sangat berguna, penuh dengan ilmu yang bermanfaat di dalam kisahnya, penuh dengan wasiat-wasiat agung, bimbingan kepada jalan yang lurus, keteladanan bagi setiap orang tua, guru, dan dai, yaitu kisah hamba yang saleh, yang bijaksana, Luqman Al-Hakim, atau sering kita sebut Luqmanul Hakim. Kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah kekalkan kisahnya itu
Allah beri nama surat tersebut surat Luqman, sesuai namanya. Kenapa? Karena banyaknya pelajaran-pelajaran bagi umat manusia di dalam kisahnya. Maka sudah seyogyanya kita duduk membaca kisah tersebut, mentadabburi, menghayati, menyimpulkan pelajaran-pelajaran untuk kita jadikan bekal di dalam kehidupan kita, khususnya para orang tua, para pendidik, dan juga para dai. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala memuji Luqman bahwa dia adalah seorang hamba yang Allah beri hikmah. Hikmah yaitu ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman mengawali kisah Luqman ini di ayat 12 dari surat Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Apa kata Allah? Artinya, sungguh kami telah memberikan kepada Luqman itu al-hikmah. Orang kalau diberi hikmah, maka dia sudah mendapat kebaikan yang banyak sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat lain, di surat Al-Baqarah, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang Allah anugerahi hikmah, maka berarti dia sudah Allah beri kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Hikmah itu Bapak, Ibu, jamaah semuanya, itulah dia ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Orang kalau diberi pemahaman, dianugerahi ilmu yang bermanfaat, maka dia akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang Allah anugerahi hikmah, ilmu yang bermanfaat, sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Itulah dia Luqman. Makanya dinamakan dia Luqman Al-Hakim. Al-Hakim seorang yang bijaksana. Orang yang tidak akan bijaksana kalau dia tidak memiliki ilmu. Hikmah itu adalah ilmu sumbernya. Anishkur lillah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Allah ajarkan Luqman karena Luqman dianugerahi pemahaman. Dianugerahi ilmu yang bermanfaat. Allah perintahkan dia bersyukur kepada Allah. Jamaah semuanya, maka ketika engkau Allah beri taufik untuk menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, belajar Al-Quran, baik belajar bacaannya, menghafalnya, belajar kandungan-kandungannya dengan mempelajari tafsirnya, belajar hadis, belajar fikih, belajar tauhid, dan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu yang bermanfaat, maka wajib dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu tandanya Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Di dalam hadis yang sangat masyhur sekali, sering kita dengar dari guru-guru kita tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Hadis ini mutawatir. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah jadikan dia paham agama. Jadi paham agama itu tanda Allah inginkan kebaikan untuk engkau, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Sering hadir di majelis ilmu. Anak-anak Anda belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran.
belajar akidah, belajar tauhid, belajar sunnah, belajar ibadah, belajar akhlak. Sekolah di sekolah-sekolah pesantren. Insya Allah itu tanda-tanda kebaikan yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang di mana kebobrokan moral itu, kejahatan, maksiat sangat menakutkan sekali, ngeri, mengerikan. Kita mendengar berita-berita yang menyesakkan dada kita. Membuat kita miris. Kejahatan, maksiat, kemaksiatan. Kesesatan, penyimpangan. Maka siapa yang diberi ilmu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Luqman, Allah perintahkan dia bersyukur. Kenapa? Karena Allah beri dia hikmah. Allah beri dia ilmu. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia berterima kasih untuk diri dia. Manfaatnya, kebaikannya akan kembali kepada diri dia juga. Allah tidak butuh kita berterima kasih kepada dia. Kalau kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas nikmat ilmu itu, kebaikan syukur kita itu kembali kepada kita. Kenapa? Allah tambahkan nikmat itu. Jika tidak, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji. Ketika kalian tidak menuntut ilmu, tidak bersyukur kepada Allah, sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah ini. Allah maha kaya. Allah tidak butuh kepada kita. Kitalah makhluk ini yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah awali kisah tentang Luqman ini dengan pujian kepada Luqman. Bahwa dia dianugerahi ilmu dan dia adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, kisah Luqman ini kalau nanti jamaah ingin membuka Al-Quran, membaca kisahnya di surat Luqman mulai dari ayat 12. Ayat 12 dan seterusnya sampai ayat 20. Silahkan nanti diulang-ulang, buka lagi, duduk, direnungi. Agar apa? Agar dapat manfaat pada diri kita. Lantas siapa sebenarnya Luqman? Sering kita mendengar kisahnya. Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba yang soleh. Dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan inilah pendapat yang sahih. Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Tetapi dia adalah orang biasa. Hanya karena ketakwaannya, kesalehan dia, ilmu dia, hikmah dia. Karena dia bertauhid dan ikhlas kepada Allah, Allah tinggikan derajat dia. Bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Allah abadikan nama dia dan kisah dia agar jadi contoh, teladan bagi manusia. Kemuliaan di sisi Allah itu adalah dengan ketakwaan. Kedudukan para nabi tidak mungkin lagi dicapai oleh manusia. Tetapi kedudukan dengan ilmu itu bisa diraih dan didapat oleh manusia. Seperti Luqman Al-Hakim. Nah, Luqman ini sebagian ahli sejarah menyebutkan dia semasa dengan Nabi Daud alaihissalam. Bahkan dia berguru belajar kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan ahli sejarah menyebutkan Luqman ini berasal dari kawasan yang bernama Nubah. Nubah itu sekarang posisinya letaknya, kalau sekarang ini Nubah yang modern ini, nama itu masih dipakai. Posisinya antara Sudan dan Mesir. Sepanjang sungai Nil itu. Karena sungai Nil itu kan dari Mesir itu, Sudan, terus ke sebagian Afrika itu. Salah satu sungai yang sangat panjang. Nah, dia dari sana berasalnya. Dan Nubah itu sendiri, kalau di zaman dahulu mencakup kawasan Sudan itu semuanya. Dan sebagian Mesir. Kalau sekarang
yang masih memakai nama itu di sepanjang Sungai Nil di antara Sudan Utara dan Mesir. Nubah itu sendiri artinya dalam bahasa Mesir kuno emas. Bapak Ibu, kita dengar sekarang nestapa, musibah yang menimpa kaum muslimin di mana? Di Sudan. Belasan ribu yang sudah terbunuh. Konon kabarnya dalam pemberitaan itu ada sengketa-sengketa politik memperebutkan cadangan emas yang ada di sana. Ternyata nama lama Sudan itu Nubah yang artinya adalah emas. Karena di sana memang rupanya pusatnya emas. Makanya sekarang jadi rebutan. Kita doakan saudara-saudari kita di sana dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat kesusahan dan kemalangan mereka, diusir, dibunuh, diintimidasi. Kaum muslimin yang lemah dan itu terlupakan. Sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Nah, Luqman Al-Hakim berasal dari sana. Dan di sana itu orang berkulit hitam. Walaupun mereka sebagiannya berbahasa Arab. Karena sebagian dari Sudan itu berbahasa Arab itu sekarang. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini juga? Ternyata warna kulit itu tidak ada pengaruhnya dengan derajat seseorang. Lihatlah dia. Berasal dari negeri sana, Afrika sana. Daerah Sudan sana, orangnya berkulit hitam, rambutnya keriting-keriting. Daerah tempat sahabat Bilal berasal. Tetapi karena keimanan, tauhid dia berjalan di atas manhaj Allah. Istiqomah di atasnya, Allah muliakan dia. Allah abadikan kisahnya, menjadi teladan. Begitu juga sahabat Bilal, lihat. Subhanallah, radhiyallahu anhu. Bilal ini pernah dia terlibat perselisihan dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini Pak terkenal orangnya temperamen, cepat marah. Ketika itu mereka sedang duduk berdiskusi. Ada kisahnya di dalam Sahih Bukhari. Lalu pendapat Abu Dzar dibantah oleh Bilal. Disanggah. Ya biasalah kalau orang berdiskusi. Tapi Abu Dzar tidak terima. Maka Abu Dzar berkata kepada Bilal, "Hatta anta ya ibna Sauda." Engkau menyalahkanku juga, tidak terima pendapatku, wahai ibna Sauda. Apa arti itu? Anak perempuan hitam. Langsung mengena di hati Bilal. Dia merasa dilecehkan, direndahkan. Apa hubungannya dengan ibu dia? Ini sifat jahiliyah. Ya, sahabat manusia bisa salah dan itu pelajaran untuk kita. Dan meninggikan derajat sahabat itu nanti. Lalu Bilal menangis. Dan dia berkata, "Saya akan kadukan kepada Rasulullah SAW." Dia tidak terima. Kalau dia mungkin ditolak pendapatnya biasa. Tapi kalau dilecehkan, direndahkan, dicela orang tua. Siapa yang bisa terima? Ya. Maka. Oh ya, boleh. Suaranya ini ya. Karena saya pindah-pindah gitu ya. Cek 1, 2. Maka Bilal radhiyallahu anhu pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan apa yang dilakukan Abu Dzar kepada dia. Abu Dzar merasa bersalah. Begitulah para sahabat yang harus kita contoh. Kalau kita salah, cepat kita mengakui kesalahan. Dia kejar Bilal untuk minta maaf, tapi Bilal keburu sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah sahabat Abu Dzar. Ketika dia datang mengucapkan salam, Rasulullah diam saja. Apa kata Anas bin Malik? Saya tidak tahu apakah Rasulullah menjawab salam dia atau tidak. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar,
Ayyartahu bi ummihi ya Abu Dzar? Hah, wahai Abu Dzar, apakah engkau cela dia dengan menjelek-jelekkan ibunya? Menyebut ibunya? Abu Dzar sudah takut. Abu Dzar langsung bersimpuh. Lalu dia berkata, "Istaghfirli ya Rasulullah." Mohonkan ampunan untuk saya. Mintalah ampunan kepada Allah. Apa kata Rasulullah kepada dia? Innaka mru'un fikal jahiliyah. Kamu ini masih ada juga lagi sifat jahiliyah pada diri kamu. Abu Dzar minta maaf, minta ampun. Meminta kepada Rasulullah supaya Rasulullah berdoa kepada Allah agar dia diampuni. Dan dia minta maaf kepada Bilal. Bahkan dia berkata, wahai Bilal, engkaulah yang mulia, aku yang hina. Seorang yang berkulit hitam. Tetapi keimanan, ketakwaan mengangkat derajatnya dari seorang budak menjadi seorang sahabat Nabi yang mulia. Bahkan menjadi seorang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan kisah kita. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Luqman, kita masih di awal kisah, tapi sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Luqman itu, nikmat Allah kepada seseorang ketika dia mendapatkan ayah yang soleh atau orang tua yang soleh, baik ayah maupun ibu. Ini pelajaran, ini nikmat yang luar biasa. Karena kisah Luqman ini kisah tentang ayah yang mendidik anak-anaknya, yang membimbingnya kepada akidah yang lurus, kepada ibadah yang benar, kepada akhlak yang mulia, mengajarkan anaknya tauhid. Ini dia nikmat apabila seorang anak mendapatkan orang tuanya adalah orang yang berilmu, orang yang paham tauhid, paham akidah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ini nikmat yang luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban di antara kewajiban orang tua, dan itu adalah hak anak. Orang tua berusaha menjadikan diri dia orang tua yang soleh. Jangan mengharapkan anak yang soleh saja. Orang tua harus soleh kalau dia ingin anaknya soleh. Anak soleh saja yang dipuji-puji. Anak itu dia mengikut orang tua. Makanya kita dapatkan di dalam Al-Quran ketika orang-orang kufar itu diajak mengikuti tauhid, meninggalkan penyembahan berhala, kesyirikan, apa jawab mereka? Kami mengikuti bapak-bapak kami dahulu. Anak mengikuti ayah, orang tuanya. Itu ini contohnya. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anak itu jadi baik. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di surah Al-Maidah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Allah ceritakan tentang orang-orang kafir. Apa kata Allah? Apabila dikatakan kepada mereka, mari ikuti apa yang Allah turunkan, mari ikuti Rasul, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Sudah itu cukuplah ayah kami, bapak kami, nenek moyang kami seperti itu, kami ikut mereka. Walaupun orang tua mereka tersebut tidak memiliki petunjuk, tidak mengetahui sesuatu pun, la ya'lamuna syai'an, tidak berilmu, wala yahtadun, dan tidak berpetunjuk, apakah mereka masih juga mengikuti orang-orang tua mereka itu? Nah, ayat ini
memberi pelajaran bahwa mayoritas, kebanyakan, galibnya anak mengikuti orang tua. Jadi disitulah pentingnya kita sebagai orang tua mengupayakan diri kita itu soleh. Dan itu hak anak, mendapatkan orang tua yang soleh. Anak itu, Pak, Bu, dilahirkan di atas fitrah Islam. Anak itu lahir dengan fitrah Islam dan tauhid. Nanti tergantung orang tuanya lagi yang menjadi yang merubahnya, yang mewarnainya. Tentu kita masih ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, Islam, sunnah, cinta kepada kebaikan, cinta kepada tauhid. Ini dia fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ibu bapaknya lah yang membuat dia jadi Yahudi. Ibu bapaknya lah yang membuat dia menjadi Nasrani. Awalnya dia ketika lahir itu dia fitrahnya tauhid. Tapi karena orang tuanya lah yang mengotori hati dia, jiwa anak itu, akhirnya dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya sebagai majusi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kama tuntajul bahimatu bahimata jam'a, hal tuhissuna fiha min jad'a." Sebagaimana juga hewan-hewan ternak. Hewan ternak itu kan bermacam-macam karakternya, warnanya. Dia pasti mengikuti induknya. Begitu juga lah anak itu karakternya, sifatnya, dan seterusnya, kesalehan, ketakwaannya akan mengikuti orang tuanya. Apabila orang tuanya adalah seorang yang berilmu, yang taat beragama, berpegang teguh dengan tali Allah, maka anak akan mengikuti dan mencontoh orang tua tersebut. Itu sudah otomatis. Tapi ketika tidak dia lihat keistiqomahan, konsisten, tidak ada pada orang tuanya, maka dia menjadi orang yang labil, yang goyah, yang berwarna-warni, mudah berubah. Luqman Al-Hakim, contoh bagi setiap orang tua. Lihatlah isi pesan-pesannya menunjukkan ilmu, ketakwaan, dan kesolehan dia. Jika ingin kita anak lurus, maka kita pun harus lurus. Anak itu seperti bayang-bayang bagi orang tua. Kalau tiang bengkok, bayang-bayang pasti bengkok. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Luqman tersebut pokok-pokok mendidik anak. Pokok-pokok dalam mentarbiyah anak. Apa saja pokok-pokok dalam mentarbiyah anak? Di antaranya pokok-pokok dalam mentarbiyah anak yang dibutuhkan oleh orang tua, para guru, para dai, yang pertama tadi ilmu. Ini bekalnya. Karena bagaimana mungkin dia akan mengajarkan akidah, tauhid, akan mengingatkan anaknya bahaya kesyirikan, kalau dia sendiri tidak paham membedakan mana yang tauhid dari kesyirikan. Bagaimana mungkin dia akan mengajarkan kepada anaknya halal dan haram, sementara dia sendiri tidak belajar agama, tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram. Bagaimana mungkin nanti sang anak akan memiliki akhlak yang mulia, tidak pernah ditanamkan kepada dia sosok akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pokok atau landasan tarbiyah Islamiyah kepada anak-anak itu yang pertama adalah ilmu. Kemudian yang kedua, hendaklah orang tua meyakini bahwa mendidik anak secara baik adalah tanggung jawab syar'iyah. Kewajiban syar'i yang Allah wajibkan kepada semua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada anak-anak kalian. Allah juga berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, termasuk di sini anak-anak, dari api neraka. Maka seorang orang tua harus meyakini bahwa kewajiban mendidik anak itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kewajiban agama, kewajiban syar'iyah. Kenapa kita harus meyakini itu? Ketika kita meyakini itu, maka akan menjadi motivasi bagi kita agar kita berusaha membentuk generasi anak keturunan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah ahafidhu am dayya hatta yas'ala ar-rajula an ahli baiti." Kelak di hari kiamat Allah akan tanyakan kepada setiap orang tanggung jawab dia terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawab dia. Apakah dia jaga amanah itu atau dia sia-siakan? Sehingga kelak Allah akan tanyakan kepada seseorang tentang keluarga dia. Apakah dia jaga? Apakah dia berikan hak-haknya? Apakah dia didik, dia jaga dari api neraka atau tidak? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Yang ketiga, pokok atau landasan tarbiyah al-abna, pendidikan anak di dalam Islam, al-qudwah, suri tauladan. Betapapun orang tua berusaha mengarahkan, menyuruh, memerintah, tapi kalau tidak ada contoh dari orang tua dia, berat, sulit. Anak hanya akan merasa terpaksa. Tetapi dia tidak bergerak dengan hatinya. Dia hanya terpaksa ketika ada orang tua. Dia hanya terpaksa ketika ada gurunya. Di luar itu, maka dia akan bermalas-malasan. Dia tidak akan peduli, tidak punya rasa tanggung jawab. Kenapa? Karena kehilangan qudwah, suri tauladan, keteladanan dari orang tua atau guru yang mendidiknya. Yang keempat, senantiasa berdoa kepada Allah. Betapapun orang tua sekarang ikut training, ikut seminar-seminar parenting, ya, bagaimana mendidik anak, atau diserahkan ke pesantren yang di situ ustadznya masya Allah terkenal, tapi dia tidak pernah berdoa kepada Allah untuk anaknya, maka sulit akan mendapatkan taufik anaknya tersebut. Wajib, kenapa? Karena yang akan memberi hidayah itu Allah, yang melimpahkan taufik itu Allah, yang membimbing anak kita itu sesungguhnya adalah Allah. Maka wajib kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di surat Safat. Nabi Ibrahim nabi. Namun begitu dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah untukku keturunan dari kalangan orang-orang saleh, atau yang termasuk orang-orang saleh. Kalau saja Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Khalilullah, dia meminta kepada Allah, berdoa agar dia diberi anak keturunan yang soleh. Lalu apa yang menyebabkan orang tua sekarang pelit berdoa, tidak mau meminta? Apakah dia mengandalkan duit dia sehingga bisa menyekolahkan di sekolah-sekolah yang mahal biayanya? Tidak menjamin. Apakah dia mengandalkan bahwa dia merasa sudah punya ilmu, lalu bisa mendidik anaknya? Kalau Anda merasa punya ilmu, maka Nabi Muhammad lebih tinggi ilmunya. Dialah pemimpin para nabi dan rasul, tapi dia tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya.
padahal dia Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kenapa? Karena bukan karena ilmu Anda, bukan karena harta Anda. Anak itu menjadi lurus, tetapi sebenarnya adalah hidayah dari Allah. Yang lainnya itu adalah asbab. Maka harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa selalu di waktu-waktu yang istijabah, waktu-waktu mustajab. Minta kepada Allah agar anak kita diberi hidayah, diberi taufik, diberi keistiqomahan, dijaga dari segala macam keburukan dan fitnah syahwat maupun syubhat. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Langsung dijawab oleh Allah di ayat sesudahnya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira bahwa dia mendapatkan anak yang memiliki sifat halim. Halim itu sabar, penyantun dan lapang dada, pemaaf, sabar. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, tatkala dia sudah berumur, sudah mulai tua, istrinya begitu juga sudah tua, dia belum juga lagi dapat keturunan. Maka dia bermunajat, merintih, memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan itu di dalam surat Maryam atau di dalam surah Al-Imran juga. Zakaria berdoa, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kata Nabi Zakaria, wahai Rabbku, anugerahkanlah untukku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Nabi Zakaria, akhirnya apa? Allah anugerahi dia Nabi Yahya. Lalu dijawab oleh Allah langsung sesudah itu di ayat itu juga, di ayat sesudahnya, fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Maka malaikat pun menyeru Zakaria ketika dia berdiri salat di mihrabnya. Malaikat menyampaikan kepada Zakaria, annallaha yubashshiruka. Allah menyampaikan berita gembira bahwa engkau akan mendapatkan anak namanya Yahya. Subhanallah. Berkat doa tadi. Padahal dia sudah tua. Maka walaupun kita sudah tua, mungkin ada di antara kita yang sudah lama belum lagi mendapatkan keturunan, jangan pernah putus asa. Karena orang putus asa, dia akan merugi, kecewa. Tapi orang yang terus optimis terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya kepada Allah, terus meminta dan berdoa, Allah berikan kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Banyak-banyak berdoa yang baik untuk anak kita. Jangan suka menyumpah serapah. Walaupun anak itu salah, keliru, jangan sampai kita melaknatnya, mendoakan keburukan kepada anak. Karena doa orang tua itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Rawahu Muslim. Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Mungkin orang itu sudah putus asa dia. Lalu dia berdoa, ya Allah, sudahlah. Saya sudah susah begini begitu. Sudah timpakanlah begini. Dia berdoa keburukan untuk diri dia atau untuk anak dia. Sudah capek saya melahirkan dia, mendidik dia, membina dia. Sudahlah, cabut nyawanya. Doa yang buruk. Doakan kebaikan untuk dia. Apa kata Nabi? Jangan doakan keburukan untuk dirimu, untuk anak-anakmu, dan untuk hartamu. Motor sial ini. Tiap sebentar mogok. Dia yang mendoakannya, dia laknat. Dia sumpah. Akhirnya apa? Akhirnya tidak berkah. Tapi doakan kebaikan. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, udah masuk Isya belum? Belum ya. Yang kelima, dampingilah anak-anak kita. Dampingi dia, temani dia, dan selalu memberikan bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat yang lembut, yang menyejukkan.
Sebagaimana yang diteladankan, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail. Bagaimana dia mendidik Ismail. Bagaimana Luqman menasihati anaknya dalam wasiat-wasiat yang nanti akan kita baca. Demikian pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada cucu-cucunya, anak-anaknya, dan anak-anak kaum muslimin yang lainnya. Beliau berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Nabi Muhammad SAW bersahabat baik dengan yang tua, yang muda, yang remaja, bahkan dengan anak kecil. Sehingga anak-anak itu tidak ada rasa takut kepada dia, tapi cinta yang tumbuh. Ketika anak-anak itu tumbuh rasa cinta, maka mudah kita menasihatinya, mengingatkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, landasan-landasan atau pokok-pokok tarbiyatul abna di dalam Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Yang keenam, ingatkan anak terhadap keburukan, dosa, maksiat, dan jalan-jalannya. Jauhkan mereka dari segala sebab yang bisa menjerumuskan mereka kepada penyimpangan-penyimpangan, dosa dan maksiat. Itu kewajiban orang tua. Apalagi di zaman sekarang. Yang ketujuh, perhatikanlah dengan siapa anak kita berteman. Banyak orang tua lengah dalam masalah ini. Dia tidak tahu anaknya itu berteman dekat dengan siapa. Tahu-taunya nanti anaknya sudah menyimpang. Anaknya tergelincir. Anaknya terpengaruh yang buruk. Kenapa? Karena teman-temannya. Apa berita sekarang yang lagi hangat? Anak SMA meledakkan masjid di sekolahnya. Ada dengar bapak-bapak sekarang? Ya. Nah, itu karena salah berteman. Terpengaruh pemikiran yang berbahaya, yang menyimpang. Anak seusia itu sudah bisa bikin bom, bayangkan. Ini apa? Karena kelalaian orang tua tidak memantau dengan siapa anaknya berteman. Orang tua minta izin sama orang tuanya pergi kemana? Tempat teman. Oh ya, pergilah. Tapi dia tidak pernah tahu temannya itu siapa, dengan temannya di mana, lagi ngapain, orang tua peduli. Akhirnya apa? Nanti tinggal menyesal aja lagi. Setelah bertahun-tahun terjadi sesuatu atau nampak perubahan pada karakter anak, baru kita menyesal. Sudah susah merubah. Masuk waktu Isya. Kita dengar dahulu adzan, setelah itu kita lanjutkan lagi insya Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan di sana. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah, bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Lah, wallah, enggak. Bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh. Wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya itu masih kufur, tapi lisannya mengatakan dirinya beriman. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan
keimanan. Simak kajiannya sesaat lagi. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kisah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengawali kisah Luqman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang mendapatkan hikmah dari Allah? Jadi hikmah kalau wahyu itu dari Allah untuk khusus untuk Nabi dan Rasul. Tapi kalau hikmah Allah anugerahkan baik kepada Nabi maupun kepada selain Nabi. Dan hikmah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebab-sebab seseorang itu mendapatkan hikmah. Nah, bagaimana kiat seseorang bisa mendapatkan hikmah? Yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tadi sudah kita sebutkan, yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, rajin hadir di majelis ilmu, mengulang-ulang Al-Quran, mempelajarinya. Ini asbab pertama seseorang mendapatkan hikmah. Yang kedua, al-amalus salih, amal saleh. Karena ilmu apabila tidak diamalkan akan hilang keberkahannya, akan hilang kebaikan-kebaikan. Bahkan bisa jadi akan menjadi hujjah yang akan melawan orang yang punya ilmu itu kelak di hari kiamat. Maka wajib bagi kita untuk mengamalkan ilmu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa. Sebentar, saya ingat ayatnya. Walau annahum Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Walau annahum fa'alu, kalaulah bahwasanya mereka itu mengerjakan ma yu'aduna bihi, apa yang diajarkan, apa yang dinasehatkan, apa yang dipetuahkan kepada mereka, lakana khairal lahum, pastilah itu lebih baik untuk mereka. Walau annahum fa'adu ma yu'aduna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita, dan itu membuat mereka lebih kokoh di dalam agama. Wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima, kami pasti beri dia pahala yang besar dari sisi kami. Wala hadainahum siratan mustaqima, kami bimbing dia kepada jalan yang lurus. Mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu itu mendapatkan kebaikan, membuat seseorang semakin istiqomah, semakin kokoh, dapat pahala yang besar, dibimbing kepada jalan yang lurus. Jadi al-amalus saleh sebab kedua seseorang itu mendapatkan hikmah. Kemudian yang ketiga, pemahaman yang benar yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Jadi sebab ketiga seseorang diberi oleh Allah hikmah kalau dia memiliki pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hikmah itu lurus. Ketika seseorang berilmu tapi ilmunya mungkin dia bersumber dari Al-Quran, tetapi Al-Quran yang dia pahami dengan logika dia
dia tinggalkan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka dia tidak akan dapat hikmah. Karena salah satu makna hikmah itu apa? Wasato. Tidak melampaui batas, tidak mengurangi. Pertengahan. Itu dia hikmah. Orang apabila dia tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, tidak mempelajari agama dari Al-Quran dan dari hadis, maka dia bisa hulu melampaui batas, menyimpang, atau dia bisa mengurangi syariat Islam. Hikmah itu memahami pemahaman yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka bersyukurlah kepada Allah, jamaah bisa belajar dari guru-guru kita yang insya Allah mengajarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, meneladani para salafus saleh, para ulama-ulama yang mu'tabar di tengah kaum muslimin. Banyak sekali wasiat-wasiat Rasulullah yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu bukan pembahasan kita, tetapi saya hanya sekedar mengingatkan. Bahkan orang-orang yang menentang, menyelisihi Allah dan Rasulnya, diancam oleh Allah akan mendapatkan fitnah. Itu disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Bahkan juga diancam orang yang menentang Al-Quran atau Sunnah, diancam oleh Allah di dalam Al-Quran dengan azab neraka. Ini menunjukkan bahwa wajib bagi kita pertama berilmu, beramal soleh, dan ilmu dan amal soleh itu harus kita pahami dengan pemahaman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa sebagai contoh, wa man yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul artinya menentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk itu, kebenaran itu sudah jelas. Sudah jelas penjelasan, fatwa-fatwa, keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW, tapi masih juga ditentangnya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia pada kesesatannya, atau kata Allah di situ, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman. Kami biarkan dia dengan kesesatannya dan kami nyalakan api neraka untuknya. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Yang keempat, sebab kita mendapatkan hikmah itu pengalaman dalam hidup dan juga bermusyawarah dengan orang-orang yang berilmu dan berpengalaman. Ini juga sebab kita mendapatkan. Makanya orang-orang kalau walaupun dia berilmu, tapi kalau umurnya masih muda, pengalamannya pendek, terkadang sering ceroboh, tidak hikmah. Karena khibrah atau pengalaman itu menjadi salah satu sebab seseorang itu bersikap, berkata dengan hikmah. Atau kalaupun dia belum banyak pengalaman, maka kata para ulama, dia senantiasa bermusyawarah dengan al-akabir, ahli ilmu yang senior, orang-orang yang sudah panjang pengalamannya, sudah banyak memakan asam garam dalam kehidupan dan dalam ilmu, sehingga dengan pengalamannya, dengan ilmunya, dia bisa menimbang mana keburukan yang harus ditinggalkan, mana maslahat yang harus diraih. Itu dia hikmah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad? La hakima illa dzu tajribah. Tidak ada orang yang hakim, yang berhikmah, kecuali orang yang punya pengalaman. Di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh
Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua dari kalian. Maksud orang tua di sini, tua dalam ilmu, pengalaman, ya, pengalaman yang baik. Ada orang tua tapi pengalaman buruk, maka tentu itu tidak baik. Maksudnya tua dengan ilmu dan pengalaman-pengalaman. Perlu kita minta pendapatnya, perlu kita minta pandangan-pandangannya, sehingga kita bisa bersikap, memutuskan, berlaku secara adil, secara lurus, sesuai dengan garis-garis yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, di antara sebab seseorang itu bisa mendapatkan hikmah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak satu pun nikmat yang ada pada kalian melainkan itu dari Allah. Dan hikmah adalah anugerah, nikmat dari Allah. Tadi saya sampaikan di awal surah Al-Baqarah, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang Allah beri hikmah, dia telah Allah beri, Allah anugerahi kebaikan yang banyak. Berarti Allah yang memberinya. Itu nikmat dari Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'adz bin Jabal diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Allah di setiap penghujung salatnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbagus ibadah kepadamu. Ala husni ibadatik, memperbagus, memperbaiki, menyempurnakan. Karena kita beribadah, ya beribadah. Cuma masalah ibadah kita itu sudah sempurna belum? Sudah bagus, sudah baik belum? Nah, tidak bisa kita mendapatkan kesempurnaan itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga hikmah. Minta kepada Allah, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menganugerahkan hikmah kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. Ya Allah, Engkau anugerahkan hikmah kepada hamba-hambamu yang Engkau kehendaki. Maka anugerahkanlah kepadaku hikmah dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kisahnya. Sampai jam berapa biasanya? Hah? Sampai selesai panjang. Biasa sampai jam berapa komatnya? Jam 8. Sebentar lagi ya, tanya jawab setelah itu. Kalau tidak selesai bersambung nanti. Pelajaran yang berikutnya dari kisah Luqman, kita masih di awal kisah masih. Di ayat ke-12 tadi. Belum masuk lagi ke wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Saya persingkat ya. Langsung saja kita masuki ke wasiatnya itu agar besar faedahnya. Kita masuki ayat 13 dari surat Luqman. Wa in qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, ketika dia menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Renungi dan perhatikan ayat ini, wahai para orang tua, wahai para pendidik, wahai para pendakwah, dan wahai kaum muslimin dan muslimat semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di kisah ini, ketika Luqman menasihati anaknya, Luqman menggunakan tutur bahasa yang baik, yang lembut. Dia panggil anaknya dengan baik, ya bunayya. Kalau di dalam bahasa Arab, penggunaan istilah ya bunayya itu panggilan yang sangat lembut,
yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Woi, itu enggak. Ada orang tua manggil anaknya, woi. Mungkin anaknya biasa karena sudah terbiasa dipanggil seperti itu. Tetapi kalau dia bisa memanggil dengan cara yang lebih lembut lagi, anaknya pasti akan lebih hormat kepada dia, lebih cinta, lebih menghargai dia. Lihatlah Luqman, apalagi ketika mau memberi nasihat. Yang pertama harus kita bangun itu apa? Jalinan emosional, hubungan emosional. Sehingga sang anak atau siapapun yang kita beri nasihat itu siap untuk menerimanya. Terbuka hatinya. Tapi kalau kita memberi dia nasihat kita dengan keras, sombong dan angkuh, merendahkan dan melecehkan dia, ya mungkin dia mendengar dengan telinganya, tapi hati dia tertutup. Mungkin dia diam saja karena dia nggak berani. Tapi di belakang, entah apa kata dia, mungkin dipecarutkannya bapaknya. Ya, mungkin dipercarutkannya emaknya. Atau mungkin dia ulang lagi kesalahannya itu. Lihat dia panggil, ya bunayya, wahai anakku. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia ingin memberi nasihat, petua, Rasulullah beri muqaddimah dahulu. Muqaddimah itu dengan kata-kata, perbuatan, sikap yang membuat orang itu merasakan kedekatan dengan dia. Apalagi ayah dan anak, apalagi ibu dan putranya. Mu'adz bin Jabal, seorang anak muda. Suatu ketika dia berjalan dengan Rasulullah SAW. Berjalan. Nabi Muhammad, Nabi, Rasul. Berjalan bersama seorang anak muda yang umurnya 20-an. 20 lebih dikit. Dipegangnya tangan Mu'adz. Bukan Mu'adznya yang memegang tangan Nabi, tapi Nabi yang menggenggam tangan Mu'adz. Subhanallah, kayak dituntun gitu, dipegang. Bayangkan. Bagaimana senangnya hati dia dipegang seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Hai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mencintai. Ya Mu'adz, sambil dia pegang tangan Mu'adz, lalu dia berhenti, kemudian dia katakan, wahai Mu'adz, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, atau bahasa mudahnya, aku sangat mencintaimu. Bagaimana perasaan anak muda ini? Orang yang dia kagumi, yang dia idolakan, lalu bicara kepada dia, menyampaikan, saya senang, cinta sama kamu karena Allah. Bangganya, senang hatinya. Apa jawab Mu'adz? Wa qala Mu'adz, wa inni uhibbuk, dan sesungguhnya aku juga mencintaimu ya Rasulullah. Lalu mulailah Rasulullah menyampaikan nasihat. Setelah itu butir-butir nasihatnya. Tapi pembahasannya bukan itu. Saya ingin hanya melihat, mengisyaratkan. Begitulah Rasulullah. Kalau ingin memberi nasihat itu nggak langsung saja. Kadang dia lihat kondisinya dulu. Beda orang, beda pula nasihatnya. Beda orang caranya lain pula. Jangan samakan saja. Kadang kita sama aja. Mau mengingatkan yang tua sama anak remaja sama juga. Akhirnya apa? Akhirnya mental. Tidak diterima nasihat kita. Ini pelajaran. Cara memberi nasihat, apalagi kepada anak kita. Gunakan kata-kata yang lembut, kemudian sentuh hatinya, buka hatinya dengan apa? Dengan menjalin hubungan emosional tadi. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Qur'an di surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, dakwahilah mereka kepada jalan Rabb dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Ini ayat ini tentang dakwah kepada ahlul kitab.
Ahlul kitab, Nasara dan Nasrani, kepada orang kafir. Kepada orang kafir saja disuruh kita berkata-kata yang lembut. Kalaupun perlu mendebat dia, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa harus berdebat dengan cara yang baik. Cara yang baik itu tentu niatnya menyampaikan kebenaran, bukan menang kalah. Cara yang baik itu tentu dengan menghargai, menghormati. Dengan dalil-dalil yang jelas. Diutuslah Fir'aun, diutuslah Musa dan Harun alaihi wassalam kepada Fir'aun. Bagaimana zalimnya Fir'aun itu. Diktator di masa itu yang mengaku sebagai Tuhan. Allah katakan kepada waktu itu kepada Musa dan Harun, pergilah kalian kepada Harun, kepada Fir'aun itu. Idhaba ila Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun. Kemudian setelah itu apa kata Allah setelahnya? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah dakwahi Fir'aun itu karena dia telah berbuat kezaliman, berbuat kekufuran, dan sampaikan kepada dia qawlan layyina, kata-kata yang baik, yang lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau menjadi takut kepada Allah. Begitu dia. Ya iyalah, kalau raja zalim begitu kita nasihati dengan kata-kata yang kasar itu makin habis. Sedangkan dengan yang lembut saja dia susah menerima, tidak diterimanya, apalagi dengan cara yang kasar. Nah, ini pelajaran bagaimana menasihati anak yang diajarkan, dicontohkan oleh Luqman. Kemudian setelah itu Allah katakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. La tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Ini wasiat yang pertama. Dan ini wajib menjadi wasiat setiap orang tua kepada anaknya. Pengajaran yang wajib diajarkan di setiap rumah. Bukan sekadar anak kita tahu ditanya di mana Allah, di atas, bukan sekadar itu. Tapi dia betul-betul tahu misalnya apa makna la ilaha illallah itu. Apa syarat-syaratnya? Anak kita harus tahu. Syarat-syarat la ilaha illallah itu. Seperti ikhlas, ya. Kemudian juga siddiq. Kemudian ilmu, ya, mahabbah, inqiyad, tunduk, dan seterusnya. Harus diajarkan. Kepada anak-anak kita itu kewajiban orang tua. Diajarkan juga perusak tauhid ini. Jenis-jenis syirik itu apa saja. Ajarkan dia jenis-jenis syirik yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Jadi anak itu tahu, oh ini syirik. Tanamkan kepada dia bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Sehingga dia betul-betul memegang teguh akidah yang lurus itu. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang bahaya syirik ini. Orang yang mati di atas kesyirikan tidak diampuni oleh Allah. Orang yang mati di atas kesyirikan maka haram atasnya surga, kekal di dalam neraka. Banyak. Kalau kita sebutkan ayatnya mungkin akan tidak cukup waktu kita. Cukup saya beri isyarat-isyarat saja. Nah, seorang ayah, ibu yang sayang kepada anak-anaknya, wajib dia mengajarkan akidah dan tauhid ini kepada anak-anaknya. Jadikan itu wasiat setiap orang tua. Wasiat pertama dia. Kalau anak Anda mungkin tidak pandai bekerja, kalau anak Anda mungkin dia tidak sepintar anak-anak orang lain dalam dunia, kalau anak Anda mungkin kehidupan dunia dia tidak selevel dengan anak-anak yang lain, tapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan, dia pegang teguh tauhid itu, subhanallah, Anda akan bahagia nanti dunia akhirat. Kalau dia bertauhid, menjauhi kesyirikan, Allah beri pula dia nikmat, kemudahan rezeki di dunia semakin sempurna lagi. Tapi yang pokok ini akidah tauhid itu. Makanya para nabi sebelum wafat, Nabi Yakub sebelum wafat wasiat dia itu apa yang akan diibadati oleh anak-anaknya kelak, bukan apa yang dia makan, bagaimana kehidupan anak saya, bagaimana nafkahnya, tapi yang dia khawatirkan itu
bagaimana akidah anaknya besok setelah dia wafat. Itu yang wajib dikhawatirkan oleh para orang tua. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengajarkan Islam, wasiat dia yang pertama apa? Dia perintahkan kepada Mu'adz bin Jabal, hai Mu'adz, jadikanlah yang pertama engkau ajarkan, yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka apa? Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faltakun awwalu ma tad'uhum ilaihi an la ilaha illallah. Jadikanlah seruan dakwah pertama yang keserukan pada mereka yaitu dakwah la ilaha illallah. Wajib. Itu yang pertama. Kalau nanti mereka sudah bersyahadat, sudah paham tauhid itu, kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, baru ajarkan dia tentang salat, bahwasanya Allah wajibkan mereka salat lima waktu, dan begitu seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wasiat tauhid ini adalah wasiat pertama yang harus kita tanamkan? Bapak Ibu jamaah, kalau tauhid itu betul-betul lurus, betul-betul tertanam, paham anak kita tauhid, bukan hanya sekedar dia terhindar dari kesyirikan, bahkan dia terhindar dari maksiat. Orang jatuh kepada maksiat itu salah satunya karena imannya lemah. Imannya apa? Iman kepada yang gaib lemah. Itu bagian dari tauhid. Akhirnya dia menyekutukan Allah dengan hawa nafsu dia. Dia lupa Allah telah melihat, Allah melihat dia, Allah mendengar dia, Allah mengetahui dia. Dia lupa bahwa Allah akan minta pertanggungjawaban dia kelak di hari kiamat. Itu tidak pernah ditanamkan. Kalaupun ada sekali-sekali dia dengar selintas-selintas saja, ilmu gak dengar selintas. Harus terus-menerus. Diajarkan, diulang, ditanamkan, dirawat. Bukan, anak saya sudah di TK dulu dia sudah menghafal kok. Syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7. Tidak cukup, harus terus diulang. Diajarkan, ditanamkan. Sehingga kokoh dia. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang gak akan bisa lurus hidupnya, istiqomah. Tidak akan lurus akhlak dan perilakunya. Kecuali kalau lurus akidah, tauhid. Karena tauhid itu di hati, di jiwa. Kalau dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Kalau dia yakin Allah akan meminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Kalau dia punya rasa takut kepada Allah. Kalau dia lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau dia lebih malu kepada Allah daripada malu kepada makhluk, dia tidak akan melakukan dosa dan maksiat. Ini faedah tauhid. Maka di antara kekurangan kita, penanaman tauhid itu kurang di kalangan generasi kita. Hanya sekedar menghafal begitu saja. Bahkan kadang tamat pondok pun anak itu ditanya tentang syarat la ilaha illallah yang membatalkan tauhid, mungkin dia nggak tahu. Dulu dia udah belajar untuk ujian aja. Harus diulang lagi, ditanamkan terus. Agar apa? Agar betul-betul melekat pada diri dia. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang berikutnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasiat yang pertama untuk anak itu tauhid. Yang kedua apa? Berbakti, berbuat baik kepada Allah yang menciptakan anak itu. Orang tua menjadi sebab adanya sang anak. Maka sang anak apabila dia tidak berterima kasih, tidak berbakti, tidak berbuat baik kepada orang tuanya, maka dia telah kufur kepada Allah, tidak bersyukur kepada
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijadikan wasiat yang kedua. Kalau anak itu bertauhid, kemudian dia baik kepada kedua orang tuanya, inilah dia penyejuk mata orang tua. Apalagi yang dicari orang tua dalam hidup ini? Kalau dia sudah punya anak, selain dari anak yang bertauhid, lalu anak itu menyenangkan hati dia dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Di dalam surah Al-Isra, di dalam surah An-Nisa, Allah ingatkan. Allah sandingkan perintah berbuat baik kepada orang tua setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Lihatlah di dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan, telah mewajibkan kepadamu, janganlah engkau beribadah, menyembah kecuali kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Di dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadatilah Allah, jangan lakukan kesyirikan, jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di dalam surah Al-An'am, Allah juga berfirman, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum an la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah Muhammad kepada mereka, marilah kemari kalian, aku bacakan kepada kalian apa saja yang Allah haramkan atas kalian, yaitu janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan kalian wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Hak yang paling wajib ditunaikan oleh manusia setelah hak Allah dan Rasulnya adalah hak ayah dan ibu, kedua orang tua. Ini permasalahan dilema yang dihadapi oleh orang tua sekarang. Anak yang susah diatur, ya, membangkang, menentang, membuat orang tuanya menangis, sedih, merasa terluka. Kedurhakaan anak. Kenapa? Karena dia tidak tahu besarnya kedudukan orang tua itu dan besarnya hak yang harus dia tunaikan kepada kedua orang tua. Kalaulah dia diberi umur 100 tahun anak itu, 150 tahun atau sepanjang hidup dia gunakan untuk berbakti kepada orang tuanya, itu belum cukup. Anak-anak sekarang kata-kata, sikap, perbuatan banyak yang tidak mencerminkan sebagai anak yang saleh. Ya mungkin ada yang dia contoh, tetapi kita harus paham bahwa sebagai anak kelak kita juga akan menjadi orang tua. Sebagaimana kita ketika menjadi orang tua nanti berharap anak kita berbuat baik kepada kita, maka dari sekarang berbuat baiklah kita kepada orang tua kita. Sebagaimana kita memperlakukan manusia, seperti itu pula lah kita akan diperlakukan kelak oleh orang lain. Kaum muslimin dan muslimat, manusia yang paling merugi adalah orang yang dia dapati ibu bapaknya atau salah satunya masih hidup bersama dia dan mencapai usia tua, lalu meninggal orang tuanya itu, ternyata anaknya tidak masuk surga. Sebab kenapa? Karena dia tidak menjaga orang tuanya ini, apalagi di masa tua. Rasulullah SAW menegaskan al-walidu al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau, kata Rasulullah SAW, maka sia-siakanlah. Fahafid laha fahafid walidaika awitru. Jika kamu mau, jaga orang tuamu atau sia-siakan orang tuamu. Kalau kamu jaga, engkau masuk surga dari pintu yang tengah. Kalau engkau sia-siakan, maka tertutup pintu tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, di antara akhlak yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anak tentang berbakti. Nah, yang terbaik dalam mengajarkan anak cara berbakti, orang tua contohkan kepada anak bagaimana dia berbakti kepada orang tua. Misalnya si anak punya datuk, punya nenek, orang tua ayahnya, orang tua ibunya. Nah, ajarkan, contohkan. Kadang-kadang keteladanan contoh itu lebih meresap, lebih mengena, lebih melekat daripada sekedar perintah-perintah.
Kalau anak melihat ayahnya, ibunya berbakti kepada kakek neneknya, dengan sendirinya dia akan mencontoh dan meniru. Karena tadi kita katakan anak-anak itu bayang-bayang orang tua. Kalau tiang itu lurus, maka bayang-bayang akan lurus. Kalau tiang bengkok, bayang-bayang pun ikut bengkok. Seperti itulah anak bersama orang tua. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah ingatkan di wasiat yang kedua itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, setelah itu Allah khususkan lagi ibunya. Apa kata Allah? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Terkhusus ibunya yang telah mengandungnya dalam kelemahan di atas kelemahan. Kemudian menyapihnya pula menyusuinya selama 2 tahun. Kelemahan di atas kelemahan. Kenapa? Karena kelemahan di atas kelemahan itu kelemahan ketika mengandung, kelemahan ketika melahirkan. 9 bulan biasanya ibu mengandung sang anak. Sakit dia. Ya. Dia rela kadang tidak bisa tidur berbaring sesuai posisi yang biasa dia sukai. Demi apa? Demi anaknya. Dia rela ditendang-tendang oleh anaknya dalam perut. Bahkan kalau seandainya tidak ada tendangan-tendangan anaknya, takut dia, cemas dia. Itulah ibu. Kok tidak ada lagi gerakan? Takut dia, cepat dia ke dokter. Bagaimana anak saya ini? Lihat, rela dia ditendang-tendang anaknya, bahkan dia gembira ketika anak-anaknya menendang dia. Begitulah anak, sudah dilahirkan masih juga ditendang rumahnya. Dia perut, itu kerja dia. Sudah dilahirkan, masih juga seperti itu. Sebagai anak durhaka kepada orang tua. Melahirkan, menghadapi maut, ya, menghadapi maut ibu-ibu kita. Kemudian setelah itu, masa 2 tahun itu dia menyusui. Dia jadikan darah daging bagian diri dia itu untuk apa? Untuk membesarkan, menumbuh kembangkan sang anak. Maka oleh karena itu Allah khususkan. Karena besar dan beratnya tanggung jawab seorang ibu itu kepada anaknya. Bukan berarti mengecilkan orang tua, ayah. Ayah besar tanggung jawabnya. Tetapi karena wanita ini sosoknya lebih lemah, maka dan tanggung jawabnya sangat berat, maka Allah ingatkan kepada anak agar mereka bisa benar-benar memperhatikan ibu mereka dan berbuat baik kepada mereka. Datanglah seorang anak muda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia atau orang yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Karena wanita lebih membutuhkan itu. Perlindungan, penjagaan. Karena dia sudah habis kekuatan dia, kejayaan dia habis untuk anak dia. Maka wajib seorang anak betul-betul menyayangi, mencintai, berbuat baik, berbakti kepada ibunya. Hak ibu 3 berbanding 1 hak ayah. Anak wajib berbakti kepada ayah ibunya. Tetapi tentunya hak ibu jauh lebih besar karena ibu membutuhkan perhatian khusus dari anak-anaknya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita baru di ayat yang kedua baru. Ya, tapi banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Barangkali nanti suatu saat kita bisa bertemu lagi, kita lanjutkan. Saya beri kesempatan beberapa pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan saja. Kalau ada jemaah yang ingin bertanya, silahkan. 2 pertanyaan saja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mendoakan anak. Yang kedua,
Beda hidayah dan taufik. Oh, taufik dan hikmah. Taufik, sering kita dengar ya, hidayah, taufik, hikmah, apa sih bedanya? Baik. Yang pertama tentang mendoakan anak. Bolehkah saya mendoakan anak itu, misalnya saya bacakan Al-Quran, kemudian setelah selesai baca Al-Quran, saya doa kepada Allah misalnya ya, agar anak saya itu dengan keberkahan Al-Quran ini dia mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau saya bacakan sholawat dan semisalnya. Yang terbaik ketika kita berdoa kepada Allah, berdoa apapun, baik untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk anak kita, yang pertama mulailah doa itu dengan memuja-muji Allah. Kemudian dengan sholawat. Ya. Kemudian yang ketiga, berdoa yang terbaik itu adalah dengan asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf di 9. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu memiliki al-asmaul husna. Nama-nama yang paling baik, yang paling indah. Maka berdoa dengannya. Memang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana cara kita berdoa dengan asmaul husna? Sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin anak kita ini, ya Allah, kita nggak bisa bahasa Arab lah misalnya, tapi kita tahu nama-nama Allah. Ya Allah, Engkau Al-Hadi, Engkaulah yang Maha pemberi petunjuk. Al-Hadi itu salah satu nama Allah yang Maha memberi petunjuk. Al-Hadi, ya Allah, Engkaulah yang Maha memberi petunjuk. Tidak ada yang bisa mendapat petunjuk kecuali Engkau, orang yang Engkau beri petunjuk. Dan kalau orang yang sudah Engkau beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Maka berilah anakku petunjuk, ya. Berilah anakku petunjuk. Berilah dia taufik, bimbing dia kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. Jadikanlah anakku termasuk orang-orang yang Engkau kehendaki dengan petunjuk. Ini contoh dengan asmaul husna. Apalagi misalnya kita minta anugerahkan dia ilmu yang bermanfaat. Sebut nama Allah yang berilmu. Allahumma ya Allah, Antal Alim, Engkau adalah yang berilmu. Ya. Dan Engkau memberikan ilmu kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Atau baca Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tunsi'ul mulka mimman tasha wa tu'iddu man tasha wa tudhillu man tasha wa tuzillu man tasha, dan seterusnya di surah Ali Imran. Itu sebagian ulama berdoa dengan membaca ayat itu. Nah, jadi pilih ayat-ayat yang situ ada puja-puji dan sanjungan kepada Allah, kemudian minta. Ya. Tetapi tidak ada ayat-ayat khusus, surat-surat khusus untuk itu. Nah, ya, kalau misalnya saya bacalah misalnya surat Al-Qalam lah. Setelah baca surat Al-Qalam, berdoa dengan keyakinan nanti itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, itu tidak ada. Tapi terserah, misalnya malam hari kita tahajud, setelah tahajud kita baca Al-Quran, selesai baca Al-Quran, karena Al-Quran itu kalamullah. Ya. Lalu kita berdoa. Semoga dengan kita amal soleh, kita membaca Al-Quran itu, anak kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Insyaallah. Kemudian yang kedua, apa? Kita sering mendengar guru-guru kita atau kita membaca kalimat hidayah dan kita memuji, bersyukur kepada Allah atas hidayah, taufik dan hikmah yang dianugerahkannya kepada kita. Apa sebenarnya maknanya ini? Kalau hikmah tadi sudah jelas ya. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat, jalan yang lurus, sikap pertengahan. Nah, itu semuanya adalah hikmah. Kalau hidayah itu umum sifatnya. Petunjuk Allah yang sifatnya umum. Kalau taufik itu lebih spesifik lagi. Taufik itu hidayah di dalam hidayah. Misalnya seseorang sudah diberi hidayah masuk Islam, kemudian dibimbing, taufik itu dibimbing, bimbingan, dibimbing lagi untuk apa? Untuk menempuh jalan yang lurus. Dibimbing untuk apa? Untuk mengamalkan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta hidayah kepada Allah
lalu kita minta apa? Taufik juga, bimbingan khusus. Nah, biasa oleh karena itu sering kita dengar doa, semoga Allah membimbing, waffaqahullah lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah membimbing dia kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberi hidayah kepada tauhid, kita sudah diberi hidayah kepada manhaj yang lurus. Kita minta bimbingan lagi. Agar apa? Agar kita bisa menempuh dan memahami agama ini dengan baik. Jadi, hidayah itu sifatnya lebih umum, taufik itu lebih spesifik, lebih detail, lebih kecil lagi ruang itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Silakan satu pertanyaan lagi sebelum kita salat Isya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua ibu. Ibu yang melahirkan, ibu kandungnya, ibu angkat yang mengasuh dia, dibuangnya. Ya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, Ustaz, anak ini punya dua ibu. Yang pertama, ibu yang melahirkan dia ke dunia. Setelah dia melahirkan, dibuangnya, kan itu bahasanya tadi. Nah, dikasihkannya lah, diberi. Kalau dibuang kan sadis betul bahasanya. Dia berikanlah kepada orang. Tidak tahu kita apa sebabnya, dia berikanlah kepada orang, lalu akhirnya orang ini mengasuh dia menjadi ibu dia, ibu angkat dia. Sampai dia dewasa dan sampai dia besar. Setelah dia besar, dia ketemu nggak dengan, tahu nggak dia ibu asli dia? Setelah dia besar, dewasa, tahu nggak dia siapa ibu dia, ibu kandung dia? Mungkin nggak tahu. Kalau nggak tahu, sama ibu angkatnya, jangan dia berbakti. Ibu kandungnya dia nggak tahu dia. Cukup dia berdoa saja, mendoakan. Anggaplah dia tahu, ya gitu. Anggaplah dia tahu. Karena kalau kasus ini kan dia nggak tahu siapa ibu dia. Dia berbuat baik kepada ibu angkatnya. Sekarang kita anggap dia tahu setelah dewasa, diberitahulah dia ini sebenarnya ibu angkatnya, ibu kandungnya di kampung sana. Dulu kejadiannya begini. Nah, siapa yang paling berhak untuk dia berbakti kepada kaum muslimin dan muslimat? Ibu angkatnya ini tidak akan pernah menjadi sebab adanya dia di dunia ini. Ada dia di dunia ini karena ibu dia yang sebenarnya. Dan jasa melahirkan itu nggak akan bisa tergantikan. Ini masalahnya. Kebaikan budi jasa melahirkan itu nggak bisa tergantikan. Jadi ada seorang laki-laki waktu itu tawaf dia Pak. Digendongnya ibunya, karena ibunya udah tua, tidak kuat lagi jalan. Digendongnya tawaf. Jumpalah dia pas tawaf itu dengan Abdullah bin Umar. Dipanggilnya, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku sudah membalas kebaikan ibuku karena aku menggendong dia nih? Dia merasa sudah luar biasa ini. Apa kata Ibnu Umar? Bahkan satu tarikan napas ibumu ketika dia melahirkanmu tidak akan bisa engkau gantikan. Artinya apa? Apapun kesalahan orang tua kandung kita, apalagi ibu kita, dia tetap ibu kita. Tidak akan bisa kita gantikan dengan ibu yang lain. Jangankan itu. Kalau kafir ayah kita, ibu kita, diajaknya kita berbuat kesyirikan dan kekufuran. Apa kata Allah? Ada sebenarnya dalam surah Luqman, kita belum sampai saja tadi ya. Nah, belum sampai ke situ. Seandainya orang tua itu kafir dan mengajakmu menyekutukanku dengan Allah yang tidak ada ilmumu padanya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajakmu, memaksamu, jahadaka arti memaksa. Memaksamu berbuat syirik, jangan ikuti syirik. Jangan patuhi perbuatan syirik itu.
tapi tetap pergauli dia dengan cara yang baik. Karena dia tetap orang tuamu yang menjadi sebab adanya engkau di dunia. Lantas apa yang harus saya lakukan? Anak ini wajib berbuat baik kepada ibu angkatnya yang telah mengasuh dia, yang membesarkan dia, tentu berjasa kepada dia. Wajib dia bersyukur. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Wajib dia membalas budi baik ibu angkatnya. Dan dia tetap wajib berbuat baik kepada ibu kandung dia. Kalau dia tidak tahu lagi, doakan kebaikan untuk ibunya itu. Mudah-mudahan itu termasuk bakti dia. Ya, dan menjadi sebab dia masuk surga nantinya. Bapak Ibu jemaah semuanya, saya mohon maaf ya. Sebenarnya tadi saya ingin persingkat rupanya memang kita di sini materi dulu baru kita sholat. Ya insya Allah mungkin di lain waktu kita akan lanjutkan mengambil pelajaran dari kisah Luqman Al-Hakim ini yang sangat banyak sekali pelajaran-pelajarannya. Akhirnya mudah-mudahan kita semua bisa meneladani apa yang sudah kita pelajari tadi dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.